TOTL, beli atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau melanjutkan investasi rutin kita setiap bulan. Jadi, tadi ada beberapa hal yang udah saya lakuin ya. Jadi yang pertama adalah kita top up 1 juta. Jadi ada uang masuk 1 juta. Hari ini tanggal 14 September, udah tengah bulan ya. Nah, itu sebelum kita top up, seperti biasa kita adjust dulu valuasinya. Terakhir ada di angka 11,700 sekian, jadi untung 700 ribuan lah. Nah, kita top up lagi 1 juta, jadi uang kita jadi 12.700.000 sekian. Ini ya, 12.700.000 sekian. Ini artinya apa? Ini artinya kita sudah setahun, hampir setahun ya, karena ini uang modal ke-12 yang kita masukin. Artinya ini bulan ke-12 dan akhir bulan ini berarti kita tutup buku dan genap 1 tahun kita udah investasi. Gitu. Nanti kita rekap ya di akhir tahun 1 tahun progres kita gimana, apa yang bagus, apa yang perlu dilanjutin, apa yang perlu dievaluasi gitu. Cuma hari ini kita nggak bahas ke sana. Hari ini kita mau cari emiten. Jadi kemarin kita udah punya Hexa banyak banget, kita perlu cari yang lain. Dan kita udah explore dan tertarik untuk beli TOTL. Karena sekarang nih uang yang mengendap itu ada 2 juta, lumayan ya. Ada 2 juta uang cash yang belum dicairin. Dan saham kita cuma ada Hexa doang sekarang itu. Nah, kemarin kita tertarik buat beli TOTL ya, secara bisnis kayaknya untuk long term oke ya. Dan kemarin hitung-hitungan kasar kita kemungkinan bisalah dapat dividen per lembar 1 tahun terakhir 30. Ini sebenarnya nggak 1 tahun ya. Jadi kalau lihat nih TOTL tahun kemarin tuh ngasih 100 di bulan Mei. Harusnya bulan Juni itu kemarin ngasih. Harusnya ya. Cuma hmm, bisa jadi nggak dikasih ya. Ini kan udah bulan September ya. Juni nggak ada berarti bisa jadi ini udah nggak dikasih nih bulan Juni. Jadi langsung full ya, 1 tahun dibayar 100. Nah ini gede banget nih angkanya nih. Pertanyaannya, nanti di tahun depan bisa lagi nggak ngasih 100? Itu yang susah tuh. Nah kemarin kita hitung-hitungan kasar dapatlah 30 ya harusnya. Nah itu untuk yang ngelihat sekilas aja gitu. Hitung-hitungan kita yang very super quick gitu. Super fast. Ngelihat dari sini aja. Jadi bener-bener bukan selalu yang terakhir ya, karena kalau selalu terakhir, ini 2 kali kita ngalamin hal kayak gini ya, dimana dividen terakhir itu lebih, jadi jor-joran lah company yang ngasih dividen itu. Jadi uangnya udah habis dan di tahun depan kemungkinan nggak ngasih lagi. Kalau nggak salah kemarin tuh di UNTR, itu sama ya, kayak gini juga. Jadi kemungkinan ini kita ganti ya, jadi nggak dividen per lembar 1 tahun terakhir, tapi dividen per lembar apa enaknya ya? 1 tahun dividen per lembar, 1 tahun dividen per lembar, target dividen per lembar, perkiraan dividen per lembar. Perkiraan dividen per lembar. 1 tahun. Nah, aduh, nggak cukup. Perkiraan dividen per lembar.
Wait, nggak cukup juga. Ya, oke, gini aja deh. Perkiraan dividen per lembar ya. Dan di sini persen return dividen terakhir. Persen return dividen, persen return per tahun gitu aja ya. Persen return per tahun. Nah, gitu. Harga per lembar, harga wajar per tahun, margin of safety. Jadi di sini udah kita ganti, udah bukan lagi yang apa namanya, yang terakhir, selalu yang terakhir, cuma ya perkiraan kasar gitu. Ini perkiraan kasar mungkin ya. Ah, gitu. Kurang lebih begitu. Nah, ini kemarin 30, ya bener-bener ya jumlah ini aja, ini 35, cuma kita kasih buffer ya 5, jadi 30. Dan 30 pun sebenarnya masih dapat 8%. Pertanyaannya, buat short term atau di tahun depan, bisa nggak nih ngasih dividen per lembar 30 lagi gitu. Nah, ini sebenarnya tadi udah saya hitung-hitung ya. Itu apa yang perlu dilakuin buat kita dapat angka ini. Jadi yang perlu kita cari tahu adalah ini, satu, target dividen 1 tahun. Ini bukan per lembar ya, tapi 1 tahun uang yang dikeluarin perusahaan buat dijadiin dividen. Jadi ini harus dikaliin sama, kalau pakai per lembar ya, harus dikaliin sama jumlah saham yang beredar gitu. Jadi gimana cara kita dapetin value ini? Jadi yang pertama dilakuin adalah kita kumpulin dulu data-data TOTL. Nah, ini data yang common yang kita pakai di emiten lain ya. Sebenarnya tadi Kopas yang Hexa cuma ada beberapa yang kita buang kayak persediaan. Itu kita buang karena datanya kosong di Stockbit. Ini ngambil datanya dari Stockbit ya. Nah, dari sini nih. Terus total piutang usaha kayaknya nggak relevan karena datanya mirip semua. Jadi kita take out juga ya dari sini gitu, biar kita lebih fokus lah. Yang kita masukin sini yang kira-kira berpengaruh ke seberapa besar jumlah dividen yang akan dibagiin. Kurang lebih itu. Nah, ini gimana cara ngisi ini? Ini cara ngisinya pertama kita ngambil nyari laba aktual. Laba aktual itu diambil dari total laba bersih yang dapat bla 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 gitu. Itu dapatnya dari, karena ada laba ya. Laba itu harusnya ada di income. Laba kan pendapatan ya, income. Nah, itu ada, nah di sini. Laba bersih yang dapat diatribusikan. Ngambil data yang ini nih. Laba bersih. Ini tinggal di kopas aja, taruh di sini. Ini yang bawah angkanya ya. Ini data terakhir di kuartal 2 2023. Terus setelah kita dapat laba aktual, ini laba perkiraan diisinya belakangan ya. Kita kumpulin data dulu, kita cari dividen aktual. Nah, ini dapat dividen aktual dari mana? Dividen itu terkait sama cash flow, karena dividen berarti dia keluar uang gitu. Ada perputaran uang di sana. Nah, di sini kita cari di aktivitas pendanaan karena relate sama investasi, itu di dividen, pembayaran dividen. Nah, ini tinggal kopas saja, taruh di sini. Gitu ya, sama ya. Terus dividen selesai, kita cari kas setara kas. Kas setara kas itu modal ya, apa uang yang dia punya. Uang yang dia punya itu harusnya adanya di balance sheet. Kita cari di balance sheet. Kalau cash flow tuh uangnya keluar masuk ya, tapi kalau yang apa yang dia punya sekarang gitu, itu adanya di balance sheet. Tapi kalau apa yang baru didapat, nah itu adanya di income statement. Jadi kita cek balance sheet
Di balance sheet ini ada kas Tarakas. Nah, ini Kopas ya. Nah, yang menarik dari kas Tarakas ini adalah di kuartal 2 itu penurunannya cukup banyak ya. Nah, ini karena dipakai buat bagi dividen 300. Nah, 300 ini kalau di-compare sama dividen tahun lalu cuma 92, itu hampir 300. 300 kali lipat lebih gitu ya. Makanya uangnya dia ngambil dari kas Tarakas. Kurang lebih begitu. Terus laba yang belum ditentukan penggunaannya ini sama nggak sih? Total laba bersih yang dapat dia laba belum ditentukan penggunaannya. Laba yang belum itu berarti adanya di income statement. Oh ini laba bersih yang dapat bla bla bla. Laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini ngambil dari mana nih? 556. Laba yang belum balance sheet. Laba cash flow. Nggak ada. Harusnya ada di sini dong, di income statement. Tapi di sebelah mana? Dari datanya nggak ada. Laba yang belum ditentukan penggunaannya. Lah ini dapat dari mana nih angka ini? 558. Oh ini, di ekuitas ada saldo laba yang belum tentukan penggunaannya. Nah ini bisa ngambil dari sini juga nih. Jadi yang peluang buat jadi dividen tuh ini nih. Kayak di sini berkurang drastis ya, karena dibagiin buat dividen. Pertanyaannya apakah tahun depan bisa gede? Bisa. Cuma kita mau coba pakai cara yang konservatif, yang pasti-pasti ya. Dan karena Q2 dan Q3-nya belum keluar, jadi mau nggak mau harus kita perkirain gitu. Dan perkiraan kita ya pakai perkiraan yang gampang aja, yang simple. Kopas aja yang tahun lalu, kuartal 4, kuartal 3, karena ini kan patternnya naik sebenarnya ya. Karena kita konservatif ya turun lagi gitu. Jadi segini. Nah, dengan perkiraan begini, kita dapat total laba setahun. Nah, pertanyaannya gimana cara nge-convert total laba ini jadi dividen. Nah, di sini kita udah hitung-hitung. Itu kita perkiraannya labanya itu 60%. Nah, 60% dijadiin dividen itu dapat dari mana? Itu ngelihat pattern-pattern terdahulu ya. Pattern-pattern terdahulu di mana ini misalkan kuartal 4 ini 175. Oh, ini lebih kecil. Bentar. Tadi ngeliatnya di mana ya? Ini ya. Ini 108. 108 yang ini 68 gitu. Ya, ininya jumlahnya 108 nih labanya. Cuma ininya dividen yang dibagiin, nih dividennya. Itu 68 gitu. Jadi sekitar 60% lah. Terus ada juga ini kuartal 4 204 dia bagiannya 136. Ya sekitar 60%-an juga. Nah, ini kita pakai cara konservatif. Ya emang di akhir-akhir dia ada lebih gede ya. Kayak ini 85. 85 ini interim ya harusnya. Harusnya ngambil dari sini nggak sih?
Ya ini lebih lebih dari 100% ya 85. Atau ini per tahun. Kalau per tahun berarti dia ngambil begini. 146. 146. 185 dibagi 146. 85 dibagi 146. 0,58 ya, kurang lebih plus minus 60% lah ya. Maka dari itu di sini kita pakai 60% perkiraan. Jadi dan dapatlah angka 69. 69 ini dividen akan dibagiin ke semua pemegang saham. Jadi ini nanti bakal dibagi lagi, bukan buat jadi per lembar ya. Nah, tapi di sheet kita udah otomatis, jadinya masukin aja tadi ya 69,6 di sini, dan dividen per lembarnya dapat 20. 20 yang artinya di bawah hitung-hitungan kita sebelumnya. Sebelumnya 30, sekarang 20 gitu. Apakah make sense? Bener 20 gitu. Kenapa ini lebih kecil daripada perkiraan kita? Setelah dicek ini make sense ya, karena emang kalau di compare ya di TOTL, mereka tuh labanya pernah dalam satu bulan itu 70-an, 60-an, 70-an, 50-an. Di gede 60-an, 80-an. Nah, ini baru bisa ngasih dividen yang gede. Cuma pas labanya cuma 20-an ya dividennya kecil. Dan sekarang cuma ada sekitar 30-an. Jadi belum balik 50-an, 60-an belum. Maka dari itu cuma 20 rupiah dividennya. Perkiraan ya, dengan hitung-hitungan konservatif. Nah, karena ini cuma 20 rupiah, kita cuma bisa dapat 5,46%. Yang artinya ini di bawah tanda kita ya, kita kan maunya 7%. Jadi ini mungkin TOTL kita drop. Jadi di sini TOTL nggak jadi kita beli. Gitu ya. Ini kesimpulan video panjang hari ini. Jadi kesimpulannya adalah saya hari ini nggak jadi beli TOTL. Nah, nextnya apa? Nextnya kita akan cari lagi emiten lain. Cuma gara-gara ngelihat TOTL ngasih dividen gede kemarin tahun lalu. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat dari TOTL atau NTR ya. Itu bisa kita lihat dari ini, laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, mungkin nanti screening kita coba masukin komponen ini biar kita bisa dapetin emiten yang berpotensi ngasih dividen besar di tahun depan. Jadi itu nanti mungkin akan kita plot di next episode. Jadi buat hari ini kita fokus ke TOTL, TOTL yang nggak jadi kita beli. Alasannya karena menurut kita harga sekarang masih belum masuk ya, belum cocok sama kita. Mungkin buat orang lain masih cocok, buat kita kayaknya masih belum. Tapi kayaknya ya, kita akan coba lihat evaluasi di kuarter 3, kuarter 4. Jadi ketika Q3, Q4-nya udah ada, nah itu kita perlu cek lagi short term-nya masuk apa enggak. Kalau masuk, kita beli, setelah itu muncul ya laporan keuangannya. Cuma kalau enggak masuk, ya udah. Ini kita lepas buat sekarang. Jadi ini setelah laporan keuangan Q3 dan Q4 2023 muncul, kita cek lagi short term-nya harganya masuk enggak. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you buat yang masih setia nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.